Shalom, puji Tuhan. Topik daripada sharing saya kali ini adalah teman akrab Tuhan. Saudara-saudari, manusia adalah makhluk sosial yang merasa nyaman ketika terhubung dan mempunyai kegiatan bersama dengan orang-orang di sekitarnya. Berbagi cerita, berbagi perasaan dengan orang lain. Kita selalu ingin berada di sekitar orang lain dan berteman dengan orang-orang di sekitar kita. Dalam kaitannya dengan tingkatan keterdekatan kita dengan seseorang, sebenarnya dapat dibagi menjadi 4 tingkatan keakraban dalam kita berteman dengan seseorang. Tingkatan yang paling rendah adalah tingkat 4, yaitu sebatas kenalan. Kenalan berarti kadang-kadang kita berinteraksi dengan orang tersebut dan kita hanya memiliki pengetahuan umum tentang orang tersebut. Kalaupun kita berbicara, kita akan berbicara tentang hal-hal yang umum, sebatas saling menyapa dan kemungkinan mereka adalah teman kerja, teman sekolah, ataupun mitra bisnis kita. Kemudian di tingkatan yang lebih tinggi yaitu tingkat 3 adalah teman biasa. Tentunya kita lebih sering bertemu dengan teman biasa ini dibandingkan dengan kenalan kita. Ada faktor yang mengikat pada tingkat ini yaitu kemungkinan kita memiliki kesamaan aktivitas atau kesamaan hobi, namun kita tidak terkait secara emosi. Di atas itu ada tingkat 2, yaitu adalah teman dekat. Seorang teman dekat, kita memiliki nilai hidup, pandangan, dan idealistis hidup yang sama. Kita memiliki tujuan hidup yang sama, dan sama-sama berusaha dalam mencapai tujuan hidup masing-masing. Tingkatan yang paling tinggi adalah tingkat 1, yaitu teman akrab. Ada hubungan yang sangat dekat, yang akrab. Pada tahap ini, kita tidak segan untuk mengungkapkan rahasia yang personal, seperti kemungkinan kekhawatiran dan ketakutan terbesar dalam hidup. Dan pada tingkat ini ada hubungan jiwa dengan jiwa. Jadi, kita ingat ya, tingkat yang paling rendah adalah tingkat 4, kenalan, kemudian tingkat 3 teman biasa, tingkat 2 teman dekat, dan tingkat 1 yang paling tinggi adalah teman akrab. Dari tingkatan 4 sampai dengan 1, sebenarnya kita juga bisa cek ya, di mana tingkat keakraban kita dengan seseorang yang kita kenal. Dalam hal peningkatan daripada tingkat kedekatan kita dengan teman kita, kita harus mengusahakannya. Jadi dari tingkat 4 ke tingkat 1, kemungkinan kita memerlukan usaha untuk dapat naik tingkat dalam keakraban kita dengan seseorang. Kemungkinan kita perlu pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran. Dan tentunya usaha ini dilakukan oleh kedua belah pihak. Kemungkinan kita meluangkan waktu untuk kebersamaan ya, makan, ngopi, aktivitas hobi, dan melakukan kegiatan secara bersama-sama. Dan dengan kebersamaan ini kita cenderung akan lebih mengenal seseorang sehingga tingkat keakraban kita juga akan semakin tinggi. Kita lihat di perusahaan-perusahaan sering diadakan yang namanya acara team building ya, di mana aktivitas tersebut adalah aktivitas permainan-permainan yang fungsinya untuk membangun tim agar mereka ada kekompakan di dalam suatu tim dan mereka akan menjadi lebih kenal satu sama lain dan menjadi lebih akrab satu sama lain. Saya sedikit flashback dan mencoba mengingat ke belakang tentang orang-orang yang saya tahu ataupun saya kenal.
Secara keakraban sebagian besar teman-teman saya ada di tingkat 4 dan 3, yaitu dalam kategori atau tingkatan kenalan saja atau teman biasa. Ada beberapa orang ataupun banyak orang yang saya temuin tiap hari selama lebih dari 10 tahun ketika masih di kantor, dan saya lihat tingkat keakraban terhadap mereka kebanyakan ada di tingkat 4 dan 3. Jadi hanya sebatas kenalan dan sebatas teman biasa. Dan selama ini saya lihat tidak pernah naik tingkat lagi. Jadi saudara-saudari, lamanya waktu kita bertemu dengan seseorang tidak menentukan seberapa akrab kita dengan orang tersebut. Jika kita tidak mengusahakan meluangkan waktu untuk mengenal lebih dalam tentang seseorang, kita akan berada pada level keakraban yang sama dan tidak akan ada peningkatan. Dengan hubungannya dengan keakraban kita dengan Tuhan, perlu sebuah usaha, dan usaha ini adalah dari pihak kita. Karena Tuhan sudah membuktikan keinginannya untuk menjadi akrab dengan kita melalui kasih-Nya kepada kita dengan mati di kayu salib untuk kita, agar suatu hari kita dapat hidup bersama-sama dengan Dia. Di Perjanjian Lama terdapat tirai di bait Allah sebelum masuk ke ruang Maha Kudus, dan hanya imam agung yang bisa masuk ke ruang tersebut di mana ada hadirat Tuhan di situ. Namun ketika Yesus mati di kayu salib, tirai bait Allah terbelah dari atas ke bawah, yang menandakan bahwa dari saat itu semua orang boleh masuk ke dalam hadirat-Nya. Jadi Tuhan telah mengundang kita untuk menjadi akrab dengan Dia. Dia telah mengasihi kita terlebih dahulu sebelum kita mengasihi Dia. Oleh karena itu, untuk mencapai ketingkatan teman akrab dengan Tuhan, kitalah yang perlu mengusahakannya. Tentunya tingkat yang paling ideal yang diinginkan Tuhan untuk tingkat keakraban kita dengan Tuhan adalah tingkat 1, yaitu sebagai teman akrab di mana kita bergaul dengan Tuhan. Jangan sampai kita stagnan dalam tingkatan keakraban kita dengan Tuhan. Masing-masing dari kita, termasuk saya sendiri, kita perlu cek di tingkatan mana keakraban saya dengan Tuhan. Apakah hanya sebatas kenalan, teman biasa, teman dekat, atau sudah menjadi teman akrab Tuhan? Berapa lama saya sudah berada di tingkat ini dan tidak pernah naik tingkat lagi? Jadi kita perlu melakukan introspeksi, dan dari situ kita coba targetkan untuk selalu naik tingkat hingga pada akhirnya kita dapat mencapai tingkat 1, yaitu sebagai teman akrab Tuhan. Kita baca di Kejadian 5 ayat 21 sampai dengan 24. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henokh adalah keturunan ke-6 dari Adam, dan Nuh adalah keturunan yang ketiga dari Henokh. Ya, jadi kalau kita lihat urutannya, Adam berumur 930 tahun, kemudian Set, anak dari Adam, 912 tahun, kemudian Set mempunyai anak Enos, umurnya 905 tahun, Enos memperanakan Kenan, umurnya 110 tahun, kemudian
Mahalaleel 895 tahun, Yared 962 tahun, kemudian baru Henoh. Kemudian setelah itu Metusalah berumur 969 tahun, kemudian Lamek, kemudian lahir Nabi Nuh. Ya, jadi kita lihat sebegitu istimewanya Henokh hingga Tuhan mengangkat Henokh untuk bersama-sama dengan dia ketika umurnya kalau kita lihat masih sepertiga daripada rata-rata umur orang-orang pada waktu itu. Ya, kalau kita lihat yang lain-lain berumur di atas 900 tahun, tapi Henokh berumur 365 tahun dan dia telah diangkat oleh Tuhan. Alkitab hanya bercerita sedikit tentang kehidupan Henokh. Dua hal yang besar, yang menarik, yang kita ketahui tentang Henokh adalah hidupnya yang bergaul dengan Allah dan cara dia meninggalkan dunia. Sekarang kita baca di Ibrani 11 ayat 5. Karena iman Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Kita lihat di Kejadian 5 ayat 24 yang kita baca sebelumnya, disebutkan Henokh bergaul dengan Tuhan. Ya, dalam hal ini bergaul berarti tingkatan hubungan antara Henokh dan Tuhan adalah pada tingkat tingkat pertama, yaitu teman akrab. Dan di Ibrani 1 ayat 15 dikatakan bahwa ia berkenan kepada Allah. Jadi rupanya dengan semakin kita bergaul dengan Tuhan, semakin kita menjadi teman akrab Tuhan, maka kita akan menjadi berkenan kepadanya. Ketika Henokh bergaul dengan Tuhan, saya percaya Henokh berbicara, mencari wajah Tuhan, dan menyenangkan dia di setiap tindakannya. Untuk menjadi akrab dengan Tuhan, kita harus bergaul dengan dia. Namun bagaimana cara kita bergaul dengan dia? Tentunya yang pertama dengan membaca firman-Nya, mengikuti pendalaman Alkitab, sehingga kita mengetahui karakter, pikiran, dan perintah-perintah Tuhan, dan kita taat untuk menjalankannya. Bagaimana mungkin kita mencapai tingkat sebagai teman akrab tanpa kita mengetahui karakter, pikiran, dan perintah-perintah Tuhan? Yang kedua adalah kita selalu berdoa, berkomunikasi, mendapatkan arahan dan bimbingannya. Yang ketiga adalah menyembah dan memuji Tuhan untuk menyenangkan Dia. Kita ingat puji-pujian dapat membebaskan dan memberikan kemenangan hidup. Puji-pujian meruntuhkan tembok Yeriko. Puji-pujian mematahkan belenggu Rasul Paulus dan Silas ketika mereka di penjara. Jadi ketika kita bergaul dengan Tuhan, kita selalu melibatkan Dia setiap hari dalam kehidupan kita, termasuk dalam semua keputusan yang kita ambil. Mari kita ajak kita semua, termasuk saya sendiri, untuk tidak hanya menjadi sekedar kenalan, sekedar teman biasa, sekedar teman baik dengan Tuhan, tapi kita mencoba untuk mentargetkan diri kita untuk menjadi teman akrab Tuhan, sehingga kita menjadi serupa dengan Dia, dan kita akan mendapatkan perlakuan istimewa seperti Henokh sebagai teman akrab Tuhan sendiri. Filsuf Yunani Aristoteles mengatakan persahabatan adalah satu jiwa yang mendiami dua badan. Jadi mereka benar-benar mengerti dan dapat menyelami satu sama lain karena mereka telah menjadi satu jiwa.
Jadi dalam kaitannya kita bergaul dengan Tuhan, kalau kita lihat dalam cerita Henokh, paling tidak Henokh bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun. Ya, jadi kita lihat ada konsistensi, ada kesinambungan dalam bergaul dengan Tuhan. Bukan hari ini bergaul dengan Tuhan, besok tidak. Atau hanya seminggu ini kita bergaul dengan Tuhan, kemudian minggu depan tidak, minggu depannya kita bergaul lagi. Jadi kita ingin lihat adanya konsistensi dalam pergaulan kita dengan Tuhan. Ya, dan kita konsisten. Kalau kita lihat Henokh 300 tahun, jadi kita pun harus sepanjang hidup kita mau bergaul dengan Tuhan, sehingga Tuhan akan membimbing jalan kita, sehingga Tuhan akan mengistimewakan kita seperti Tuhan mengistimewakan Henokh. Ya. Jadi pengangkatan Henokh kita lihat sebagai sesuatu hal yang sangat istimewa. Ya, demikian juga apabila kita bergaul dengan Tuhan selalu senantiasa, maka Tuhan akan memperlakukan kita dengan istimewa juga. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sudah dengar dari Brother Bambang, bagaimana bisa menjadi teman akrab dengan Tuhan Yesus. Kita belajar dari tokoh-tokoh yang di Perjanjian Lama, bagaimana hubungan mereka dengan Tuhan. Marilah kita juga belajar sama seperti mereka. Kita akrab dengan Tuhan, melekat bersama Dia, dan ingat Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang senantiasa setia, tidak pernah Dia ingkarkan janji Dia. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau. Bentuklah kami Tuhan, jamahlah kami supaya kami juga bisa mempunyai kelinduan, mau menjadi sahabat karib Tuhan Yesus dengan Engkau. Terpujilah nama Engkau Tuhan, biarlah kami juga belajar bisa menyembah Engkau, baca firman Engkau, dan memuji Engkau. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing.